Silakan datanya coba. Abad kedua. Kasih datanya. Berarti Kasih datanya. PB. Kasih data. Mana data? Data kalau omong kosong percuma. Mana datanya? Jangan cuma congor doang. Enggak, Mana datanya? sejarah mengatakan abad pertama. Sejarah mana yang kamu gunakan? Tampilkan, Sejarah mana yang kamu gunakan? Enggak. Data, tampilkan. Abad pertama sudah ada itu. Data cuma koar-koar, tampilkan. Abad pertama Kamu itu Kristen itu literasinya sudah nggak ada. Abad Datanya pertama tampilkan. Kristen itu sudah ada. Sudah ada abad Data pertama. yang Kristen. kamu ngomong bahwa PB itu Kalau sudah ada Kristen pada abad sudah pertama ada, mana? Berarti kitabnya sudah ada dong. Kitabnya sudah ada dong. Abad pertama kitab itu sudah ada, sudah clear. Data, Abad Bang. pertama. Datanya, Dek. Pakai data lah, jangan berarti-berarti Dek, datanya. datanya mana, Dek? Sudah pakai data. Mana Silakan datanya? Anda cari sendiri. Saya pakai data dari tadi dan teman-teman bisa melihat. Sedangkan kamu hanya ngomong bahwa posisi Zeno itu mengutip dari pihak Anda. Makanya tadi saya nantang, PB. sebutkan nama-nama Oten di abad keempat sebelum Masehi siapa namanya? Noise PB siapa ini? belum Noise ada. ini. PB belum ada tapi bisa dikutip. Itu kan aneh. Artinya di sini pihak PB yang mengutip No. Zeno, bukan kebalik logikanya. Artinya berita yang Anda bawa itu diragukan. Diragukan atau memang literasi Anda rendah? PB. Tidak tahu tentang permasalahan PB. Zeno. PB itu belum siapa kali Zeno? Bro. Tampilkan datanya. Itu ada Kalau abad pertama, keluar sudah selesai. saja, burung beo juga bisa. Kok sebelum ada kitab bisa dikutip kan aneh. Artinya orang-orang PB itu mengutip Nah, dari artinya- Zeno. Zeno itu hidup sebelum Masehi, sedangkan anak ngeyel. Jangan ngomong orang-orang PB ya. Kita kan sedang berbicara Seno ini. Dia kata, Ya, saya Alkitab tanya perjanjian sebelum baru, Masehi dengan perjanjian baru Masehi belum duluan ada. mana? Zeno dengan Perjanjian posisi baru Oten belum duluan ada. mana? Zeno dengan Perjanjian yang baru Oten belum duluan ada. mana? Lalu Anda katakan Zeno mengutip, sedangkan kitabnya itu belum ada. Perjanjian baru itu Artinya belum selesai, penulis belum PB ada. itu Artinya- yang anonim ternyata artinya mengutip data dari Anda bisa pihak diragukan. Zeno. Om, Justru otak data Anda yang Ze- dilakukan data Zeno bisa Anda diragukan. sendiri tidak menggunakan data Aneh. pernyataan Anda sendiri itu aneh justru Anda. Kenapa demikian? Karena posisi dari Zeno itu hidup ketika Oten belum ada dan bahkan posisi dari konsili Kartago Iya. pun sendiri. ya. Yang gimana? Anda tidak ada data sama sekali. Kristen belum ada tapi bisa kutip ayatnya, kan aneh. Artinya pihak Oten yang mengutip hak paganisme. Cuma Bisa dikutip. Salah paham dia. Salah paham. Maksud Bukan salah paham, dia akademik sengaja ini, membolehkan. teman-teman Kristen ya yang Anda pahami. Ternyata kutipan dari Zeno. Om Dalbo, sedangkan zaman Dalbo, zaman Seno, Bukan belum berarti kitab Zeno itu. yang mengutip PB. PB yang mengutip Zeno gitu. Seharusnya Noel ini bisa berpikir duluan mana yang hidup antara zaman di PB dengan adanya Zeno. Bukan Zeno yang mengutip PB, Saya justru penulis PB mengakui- yang mengutip Zeno. Betul. Saya mengakui bahwa Zeno lebih dulu daripada Kristen. Oke, Nah, saya oke. setuju di situ. Tapi Zeno itu siapa orangnya yang mengutip? ketika Zeno mengutip itu, PB-nya kan belum ada. Artinya siapa yang mengutip, yang dikutip? Artinya data itu diragukan. Pernyataan Zeno itu. Baik, aduh, ya Allah. Gini, artinya Masa Zeno bisa PB yang mengutip mengutip. sedangkan PB-nya belum ada? Artinya pihak PB menulis dan mengutip dari Zeno dan itu diakui bahwa Oten mengutip paganisme. Contohnya mana? Data yang tadi saya sampaikan. Googling dulu deh, Bek. Memangnya Zeno agama apa? Memangnya Zeno agama apa? Malah beralih paganisme, agama paganisme. Malah beralih. Dia bisa ngomong logos, dia bisa ngomong Allah. Memangnya agama apa? Sedangkan Siapa yang bilang dia itu nyebut di zaman Allah? itu. Siapa itu? Ayo. Zeno itu tidak pernah Ayo. menyebut nama Allah. Noel, nggak ada Ketahuan data. Kamu bohongnya di ketahuan situ. nggak ada data. Kamu nggak tahu nggak ada data. Ketahuan Cuma bisa ngawurnya, modal-cobor Bro. saja. Ngawur. Mana datanya coba? Jelas Kamu yang ngawur, saya ngawur pakai dong. data sedang kamu nol. Oke. Mana datanya? Zeno agamanya apa? Kok dia bisa ngomong logos? Bisa Data, ngomong bro. Allah? Zeno Data, itu bro. tidak beragama seperti Otennya itu paganisme. Jangan ketawa karena kamu nggak ada data. Berarti Tidak Zeno bisa itu dipercaya, dikutip oleh Zeno pihak itu. Oten. Kalau Waduh. tidak dipercaya tentu saja para filosof belum tidak ada. akan pernah mengutip dari adanya pandangan-pandangan Zeno, Dek.
perjanjian baru belum ada kok sudah bisa dikutip Zeno, luar biasa. Artinya Ini- siapa yang mengutip siapa, Zeno? Jangan Zeno Mohon ini izin dewa. bentar, mohon izin bentar Kang Fahru, mohon izin bentar. Silakan. Kayaknya Jangan ini- garuk-garuk dong, jangan Bentar, garuk-garuk bentar, ya bentar. datanya nggak ada. Bentar, Bentar, bentar. Saya pikir Kayaknya Zeno itu bisa kutip Adem, Alkitab adem, itu. adem. bentar, Sabar, bentar, sabar, Bang diam dulu. Nol, Kita bentar, belum ada. bentar. Bang Bentar, Immanuel, Nol, sabar. bentar. Sabar. Kang Fahrudin, Santai. ya bentar, gantianlah kita ngomong ya. Aku mohon izin bentar. Lawannya Kang Fahrudin ini loh. Kang Fahrudin ini full data, sedangkan Immanuel ini Iya, terserah. Saya bawa data juga tadi kan. Mana datanya dari tadi? Mana cuma Bible doang? Saya juga punya Bible versi Mesianik ada. Saya punya versi Bible Mesianik ada. Dari pihak Anda ada. Gini ya. Mana Oke, datanya? Om Dalbo boleh saya bicara sama Om Dalbo ya? Silakan. Mana? Oke, Om Dalbo begini. Oke, saya setuju. Katanya si Zeno itu duluan daripada Kristen. Oke, saya setuju. Tapi menjadi pertanyaannya adalah Zeno itu kan berarti dia tadi katanya tidak ada agamanya kan? Bagaimana dia bisa mengutip kata logos, kata Allah, sedangkan agamanya tidak jelas. Kemudian bagaimana dia bisa mengutip kitab yang belum ada gitu loh? Nah itu yang jadi dalam pikiran logika kita kan mikirnya ke situ, kok dia bisa kutip sedangkan perjanjian baru belum ada, Kristen belum ada, kan aneh ini. Begini, Pembodohan kita sudah pintar. gini Kalau Bang. kita pakai data dong. Zeno itu kan menerapkan paganisme Bang. Logos itu kan kita pahami bahwa berasal dari bahasa Yunani. Ya itu yang tadi diperlihatkan data-datanya bersumber dari buku, kitab ya, dari Ban Pahrun. Memangnya Itu kalau Bang, Romawi itu artinya di dengan sini dia mengambil. Ah, nggak bisa begitu Om. bukan, kan Anda bertanya logos itu dari mana? Kan saya menjawab, logos itu kan dari bahasa Yunani. Kan seperti itu. Lalu Allah? Tidak, Zeno itu tidak mengenal Allah. Tidak ada. Kan tadi jelas. Tidak ada di situ. Firman itu adalah Allah kan? Nah itu yang kita sedang bahas itu kan firman itu Allah. udah nggak Lalu masuk dari ini mana? Kang Fahru, Dari mana diskusinya Zeno udah itu? nggak masuk ini, udah nggak masuk diskusinya. Ya, Aku inilah izin bentar ke Bang Immanuel. Izin dulu, saya sapa dulu ini guru kita satu ini. Assalamualaikum Bang Moto. Wih, ada Bang Moto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu nih, Assalamualaikum sinyal aku merah ya. warahmatullahi Lanjut. Assalamualaikum Bang Bro Handi, Presiden Gurundi. Pak Marwoto. Marwoto ya, Pak Marwoto. Pak Pro Marwoto, susah banget namanya. Ini ada yang lagi ngecas ya? Ada yang sambil ngecas nggak? Soalnya deret gitu. Punya aku bukan? Hostnya itu yang ngecas itu kelihatan. Enggak, tidak Pak. Ya lanjut. Nggak ada Kak Natali. Oke, udah. Kalau aku di luar inilah, di luar data-data Kang Fahru lah, karena percuma dilanjutin itu. Karena begini, yang pertama, saya menjiplak tulisan anak saya yang belum lahir gitu. Kira-kira sungsang nggak otak yang seperti itu? Sungsing. Bukan sungsang. Jangan aneh-aneh. Pasti teman-teman menganggap itu sungsang gitu ya. Tapi gini ya, kalau saya menyimak apa yang dikatakan oleh Bang Immanuel ini, katanya Kejadian 1 ayat 1, Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi gitu. Betul nggak? Iya, dicas ya sebenarnya. Parem hurung. Kang Immanuel? Iya. Ya, katanya Yesus yang menciptakan langit dan bumi, gitu betul nggak? Kalau konsekuensinya firman itu adalah Allah, maka jelas Yesus juga adalah pencipta kan berarti? Firman itu Allah. Baik, aku ini aja ya, aku nggak mau ngotot lah, itu kan pemahamannya Kang Immanuel ya. Iya. Pertanyaan saya begini Kang Immanuel, kalau pemahaman Anda Yesus yang menciptakan langit dan bumi, apakah yang berfirman
atau yang memerintahkan nabi-nabi di perjanjian lama itu adalah Yesus menurut Anda? Oke, kalau Anda mau Bapak sampai ke arah itu, berarti saya harus menjelaskan, mau tidak mau, saya harus jelaskan tentang konsep Allah di dalam kekristenan, di dalam Alkitab. Bagaimana? Gini, simple saja. Saya ingin simple saja. Menurut Anda, Kejadian 1 ayat 1 ini yang menciptakan langit dan bumi adalah Yesus. Betul kan? Kejadian 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Allah itu bukanlah Allah yang seperti yang dipahami oleh teman yang berbeda sama kami. Ya sudah. Saya ikut Ya. Anda. Saya tak bawa-bawa iman saya. Saya tak bawa-bawa iman saya. Menurut Anda yang menciptakan langit dan bumi adalah Yesus. Pertanyaan saya, apakah yang berfirman di perjanjian lama adalah Yesus? Yang berfirman di perjanjian lama itu adalah Allah, kan? Kan jelas firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Iya. Itu Iya, yang berfirman di perjanjian lama adalah Allah. Firmannya ini apa? Firmannya ini apa? firman bisa dipahami adalah dia adalah perkataan Allah, ucapan Allah. Yesus, kan? Tapi yang dimaksud, dengar dulu. Ah. Tetapi sampai kepada Yohanes 1 ayat 1 itu dia sedang menjelaskan lebih spesifik lagi tentang firman yang dimaksud yang menjadi manusia itu. Makanya Yang firman saya bukan tanya- hanya sekedar kata-kata Allah saja. Yang Tetapi saya dalam Yohanes tanya, 1, Kang Immanuel, Ya. yang berfirman di perjanjian lama, terus ikut andil atau Yang- tidak ini Yesus? ya, loh kalau dia Allah, Loh. saya tanya, Yesus itu kan firman daripada Allah, betul nggak? iya, firman itu Nah. adalah Allah, kan? Pertanyaan saya, yang berfirman di perjanjian lama, ini Yesus ikut andil apa tidak gitu loh? Loh kalau dia Allah ya pasti andil dong. Baik, Allah. firman ikut andil. Ajaran Yesus kasih atau gimana ajaran Yesus? Apa hubungannya? Loh, enggak, saya tanya. Enggak, saya mau tanya, Anda hubungannya apa? Langsung ke to the point-nya aja apa Baik, sebenarnya baik. tanya ini. Kan Yang begitu. berfirman di perjanjian lama, Yesus juga ikut andil. Ya, oke. Saya bacakan 1 Samuel 15 nomor yang ketiga. Di sini Yesus ikut andil ya, setuju ya? Yesus di 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi perangilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Saya tanya sekali lagi, apakah di 1 Samuel 15 nomor 3 ini Yesus ikut andil? Itu perintah, ya, itu perintah kan? Perintah. Saya tanya sekali lagi, apakah di 1 Samuel 15 ayat 3 Yesus ikut andil? Bukan ikut andil, itu perintah. Tadi Anda Anda paham mengatakan bahwa Yesus ikut andil di perjanjian Loh, lama. itu- Kenapa sekarang Anda mengatakan perintah? Saya tanya, konteksnya apa dulu? Perjanjian Baik, oke. tadi kan penciptaan. Oke, ini tentang adalah apa? perintah. Ini adalah perintah. Makanya jangan Oke, campur-campur saya gitu, ikut. bro. Ini adalah Jangan gaduh-gaduh perintah. gitu. Oke, Ngaco gitu saya jadinya. ikut, Bang. Saya ikut. Ini adalah perintah. Nah, Jadi ngaco jadinya. yang memerintahkan di sini, apakah Yesus juga ikut andil dalam perintah ini? Maksudnya apa kalau Yesus ikut andil? Poinnya kan bukan pada situ, tapi pesan itu. Perintah Muter itu, lagi, kan? muter Perintah lagi. itu. Apa hubungannya? Berputar Saya kan lagi. udah katakan itu perintah Tuhan. Itu perintah Allah. Kenapa harus Berputar Anda pertanyakan lagi. lagi? Bukan berputar. Saya sudah katakan Yesus Allah. Ini konteksnya adalah perintah Kejadian 1 Allah. ayat 1 Anda Masalahnya mengklaim apa? bahwa Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Saya tanya apakah Yesus ikut andil di firman perjanjian lama? Anda mengatakan ikut. Loh, salah, Setelah saya salah. membacakan 1 Pernyataan Samuel Anda itu 15 salah, nomor bro. 3, perintah menumpas, Anda berputar-putar.
Anda tidak tegas di ayat Pernyataan Angel ini. itu salah. Anda punya pernyataan itu salah, ngaco pernyataan Anda. Kok jadi saya yang ngaco? Anda yang tidak konsisten dengan pernyataan Anda sendiri. Bagaimana kalau dia Tuhan? Bagaimana ada bahasa dia ikut andil? Ya sudah pasti dong, dia kan Tuhan. Oke, Dia menciptakan. berarti di sini Yesus ya yang memerintahkan ya. Pemerintah Saya apa? bacakan lagi 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi Ya, ada perangilah dalam sekarang, ayat pergilah ini. sekarang. Apa sebenarnya? Kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Oh, Yesus memerintahkan membunuh yang masih menyusu ternyata. Ya. Di mana Persoalannya kasihnya? apa? Di mana Nah, kasihnya? Anda harus pahami dulu, bro. Bangsa Amalek itu bangsa yang seperti apa? Anda tahu nggak Apa bangsa dosa Amalek itu? anak yang Saya sedang tanya. menyusu? Dengar dulu. Kamu tahu nggak kebejatan bangsa Amalek itu? Apa dosa anak yang sedang menyusu sehingga Yesus Apa harus dosa? memerintahkan menumpas anak yang sedang menyusu ini? Sama halnya Allah menghukum Sodom dan Gomora. Anda tahu nggak kejahatan mereka itu? Itu pantas untuk ditumpas. Pak Marwoto, saya serahkan Baca kepada itu. Anda, Pak Marwoto. Lanjut. Baca tentang Sodom dan Gomora itu, bro. Baca Amalek itu. Allah tidak membunuh sembarangan, bro. Memangnya Allah kayak kita main hantam-hantam aja. Dia punya alasan untuk membunuh. Bang Andi mau masuk, Bang Andi. Makanya harus tahu konteksnya dulu. Nggak asal-asal begitu. Belajar banyak dong. Bang Andi. Atau Bang Krios. Masa Tuhan disamakan Silakan. dengan cara berpikir kita, Bang Moto, Bang Moto. Kita begitu dong. Seperti yang ditanyakan tadi Kalau yang Allah- lebih spesifik, kalau not Bang- Noel. Kalau Tuhan suruh tumpas, berarti kejahatan itu memang serius di mata Tuhan. Adakah Yang kita bisa menghalangi perintah Tuhan? Nah, Noel yang ditanyakan oleh Alayubi itu, baby itu dosa apa sampai HP harus digituin? nah, Itu spesifiknya Noel, baby gitu. Abang Eliubi itu Bayinya ya, Noel tidak yang paham ditanyakan itu. konteksnya. Alah, Tidak paham konteksnya, abang kontak. itu. Oh iya. Ditanya Kalau secara abang nggak paham spesifik. kontak, terserah abang lah kalau gitu. Itu baby Abang sudah mau melakukan katakan kejahatan. bisa juga. Noel, itu baby sudah Seperti melakukan itu. kejahatan belum? Noel, kalau seorang baby sudah pernah melakukan kesalahan nggak? Bagaimana? Noel. Bagaimana? Bayi Bagaimana, itu pernah bagaimana? memukul Anda nggak? Misal, Loh. itu pasti Dia pernah itu memukul Anda nggak? keturunan semuanya Pret. berdosa. Pret. Ya, pret apanya, bro? Pret apanya, bro? Yang ditanyakan dari Alibi itu, kenapa dari adanya Loh, bangsa semua Amalek itu ada ditumpas. baby? Posisinya fokus ke Amalek dulu, Dek. Jadi gini, Dek, Iya, yang kenapa? ditanyakan secara Amalek. spesifik itu, Dek, gini, Dek, bukan bangsa Amalek secara keseluruhan, tapi secara spesifik, Dek. Loh, Jadi jangan bayi ngomong itu apa spesifik, yang itu salah? keseluruhan loh. Gini, Dek. Beda. Keseluruhan, General Dek, dari dengan manusia, secara parsial orang itu tua, beda, Dek. anak-anak, Dek, beda, Dek. binatang-binatang, Posisi yang itu ditanyakan semuanya. Ayubi itu tentang bayi, Nggak ada yang bayi di dari orang-orang spesifik, Amalek bro. itu kenapa? Gitu. Salahnya apa, Dek? Gitu, Dek. Jadi Saya salahnya tanya. apa, Dek, bayi itu? Dek, bukan masalah tanya, jawab. Kalau Dek, ente itu nggak tahu, bayi tanya sama orang-orang Tuhan. Amalek salahnya apa, Karena Dek? Tuhan yang Sampai-sampai perintah, gitu, bro. Dek. Oh, berarti Karena kejam Tuhan banget memerintahkan ya. untuk dibunuh. Oh, gitu. Terus Gantian bicaranya coba. Emmanuel, bisa nggak Anda kalau orang bicara lu dengerin dulu, baru lu jawab. Saya dengerin. Oke, saya dengerin. baik. Saya dengerin. Saya mendengar. Selama tadi saya menyimak, bro. Kau diskusi pakai asumsi atau pakai data? Kau diskusi barusan. Menurut Anda? Anda aja yang jawab. Saya nggak mau menurut ini. Anda aja yang menilainya. Kamu- Tadi saya kamu nggak bisa- semuanya itu. Oke, diam dulu. Kamu nggak bisa menilai. Kamu nggak bisa menilai dirimu sendiri. Makanya saya minta abang menilai kan. Gitu. Oke. Kalau saya boleh menilai, karena kamu nggak bisa menilai diri sendiri. Tadi kamu omdo doang, nggak ada data yang lu bawa. Jadi semua yang Betul. saya buka tadi apa? Yang saya buka dari pertama tadi pembicaraan itu apa? Anda baru ya masuk di sini ya? Enggak, sudah 6 hari yang lalu. Saya dengan Om Dalbo tadi buka-bukain. Coba aja tadi sama Om Dalbo. Oke, Buka-bukain. baik, baik. Iya, Anda baru Sekarang ya?
Ya baru. Dengerin. Pertanyaan sederhana kepada teman saya, itu bayi dibunuh itu salahnya apa? Bisa dijawab? Persoalannya, perintahnya itu adalah disuruh menumpas bangsa Amalek. Tentu Allah menyuruh menumpas itu bukan tanpa alasan. Nah, kalau saudara membaca tentang Pertanyaannya bangsa bukan Amalek itu, pertanyaannya, bro, dengerin pertanyaannya dulu. Pertanyaannya bukan perintahnya. Pertanyaannya fokus kepada bayi. loh, Apa ini salah kan bayi? perintah Tuhan. Kok ada apa hubungannya dengan bayi? Ini perintah Tuhan. Oke, apakah bayi ikut Apa terbunuh? hubungannya sama bayi? Dengerin dulu Immanuel, sabar dulu ya. Apakah bayi ikut terbunuh waktu itu? Saya tanya, kalau ditumpas semua mati nggak? Oke, apa salahnya bayi itu ditumpas? Pasti ada alasannya kenapa Allah suruh menumpas semuanya. Apa salah Allah bayi tidak itu? mungkin membunuh tanpa alasan. Upah dosa Oke. adalah maut, kata Alkitab. Oke, baik. Siapa nama tuh? begitu. Dengerin gantian ya, Jangan- baik. jangan Iya lari, udah cukup. bro. Saya bikin Sama santai nama Anda. jangan Iya lari. udah. Jangan lari. Saya lagi di tempat ini nggak lari. Nggak usah lari ya. Ya. Baik. Siapa nama Tuhan itu yang menumpas bayi itu? Apa hubungannya? Belum. Hubungannya apa, bro? Ada lari-lari loh, karena Anda nggak ada bahan lagi kan? Makanya lari sana lari sini begitu loh. Jangan mengoreksi argumentasi orang, tapi koreksilah dirimu sendiri gitu. Dengarkan baik-baik ya. Kita ini kan belajar untuk Bisa nggak sih Anda diskusi gantian bicara? Iya kan? Nah, tergantung bagaimana orang berbicara itu ditanggapi poinnya di sana. Gitu ya. Menurut Anda ada Tuhan yang memerintahkan membunuh bayi itu. Boleh dong orang bertanya, apakah Tuhan itu Tuhannya orang membunuh bayi itu? Tuhannya orang Kristen, bukan Tuhannya orang Kristen. Silakan. Pertanyaannya Tuhan itu Tuhan kepada siapa saja? Apakah Tuhan hanya kepada untuk satu agama saja? Kok ditanya bertanya balik? Anda sehat? Bang Handi dari awal dia berstatement yang memerintahkan di perjanjian lama itu adalah Yesus. Itu loh Bang Handi. Bro, perjanjian lama itu udah ada agama Kristen kah? Oh jadi bukan Tuhanmu yang memerintahkan itu. Pertanyaannya jangan seperti itu. Anda punya pertanyaan salah. Oh kalau begitu silakan betulkan pertanyaan saya, baru Anda jawab sendiri. Tuhan itu adalah Tuhan bagi semua makhluk. Itu Oke, baik. Silakan betulkan pertanyaan saya, baru Anda jawab. Silakan. Iya, pertanyaan Anda itu salah. Harusnya pertanyaan untuk Allah, Tuhan semua makhluk. Masa untuk Iya. Tuhannya orang Kristen? Aneh. Apakah kan sama dengan Tuhannya orang Islam? Beda. Ya, oke. Yang menyuruh membunuh bayi itu Tuhannya siapa? Beda ya. Ya. Ya, yang menyuruh membunuh bayi itu Tuhannya siapa? Dalam hal konsepnya beda. Ya, siapa Tuhan itu yang menyuruh membunuh bayi itu? Siapa? Tetapi Allah sang pencipta itu saya rasa ya di tempat abang pun Allah sang pencipta. Iya, mulai bendera putih dia nih, mulai bendera putih kena dia nih. Enggak. Kena dia nih, mulai kena nih. Andi Selebes datang kena dia nih. Iya, silakan. Menurut dia, lo diam dulu Manuel, lo diam. Menurut barusan kamu bro, Tuhannya umat Islam berbeda dengan Tuhannya orang Kristen. Kan begitu jawabanmu. Diam dulu, belum ada poinnya dulu, dengerin poinnya. Iya, silakan. Kalau Tuhannya orang Kristen beda dengan Tuhannya umat Islam, saya tanya kepada Anda, Tuhan siapakah yang menyuruh membunuh bayi itu? Tuhannya orang Kristen, Tuhannya umat Islam. Jawab. Yang pasti alam kan, pencipta langit dan bumi itu Tuhan. Siapa pencipta langit dan bumi itu? Tuhan yang dikenal oleh Allah Israel itu adalah Allah pencipta langit dan bumi bagi orang. Ya, siapa nama Tuhan itu? Ya? Siapa nama Tuhan itu? Kalau menurut Anda? Saya nanya Anda ini. Enggak, kalau menurut Anda siapa? Saya nggak mau menurut, saya nanya Anda dulu. Iya. Bilang aja nggak bisa jawab. Kalau sudah menyerah, maaf Bang Andi, saya nggak bisa jawab. Yesus Saya Bang bantu. Handi. Yesus kata dia yang menciptakan itu Yesus Bang Handi. Kata dia yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Yesus kata dia. Bapak Jadi Yesus yang memerintahkan membunuh bayi, betul? Poinnya apa? Iya. Poinnya, apakah Yesus yang memerintahkan bayi itu dibunuh? Itu pertanyaan, Pak.
Saya nggak mau mengambil kesimpulan, saya ingin tahu apakah kepala Anda itu masih berfungsi atau tidak. Seperti itu. Dengar apakah ayat kepala ini, Anda itu masih berfungsi atau tidak gitu loh. Dari ayat yang kita buka, abang mau cari apa? Kebenaran Oke. apa yang abang mau cari? Iya, makanya dengarkan saya. Apakah benar Yesus yang memerintahkan membunuh bayi? A, benar, B, tidak. Kalau dalam konteks itu ya itu kan perintah dari Tuhan. Apakah Tuhan itu adalah Yesus? Ayatnya berkata seperti itu. Apakah Tuhan itu adalah Yesus? Apakah Anda percaya? Silakan jawab dulu. Enggak. Silakan jawab dulu. Itu adalah Anda belum menjawab, menyuruh orang percaya atau tidak. Saya akan jawab kalau Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Framing mulu. Loh, Oke, kok baik, ini? baik, baik. Nggak apa-apa. Dengarkan baik-baik. Apakah Yesus? Ya dengerin dulu. Yesus Tuhan. Ya dengerin dulu. Apakah Yesus Tuhanmu itu yang memerintahkan membunuh bayi itu? Iya atau tidak? Anda jangan ubah-ubah pertanyaan dong. Kena dia sama gua. Ubah pertanyaan jangan. Mukanya pucat. Jangan takut bang, jawab takut. Harus pede dong. Orang bertanya dia tanya balik. Pucat nih ya. Loh, Iya. pertanyaan Anda ada ubah, Bro. Kalau Anda percaya Yesus Tuhan, Pertanyaan yang dikoreksi, pertanyaan orang dikoreksi, dia tanya balik. Begini kasih Dari awal dia sudah masuk perangkap. Pada saat ditanya oleh Kak Natalia Iriani, dia sudah masuk perangkap. Dia mengatakan Perangkap yang apa, Bro? menciptakan langit dan bumi adalah Yesus. Perangkap. Kalau yang menciptakan langit dan bumi adalah Yesus, berarti yang memerintahkan di 1 Samuel 15 ayat 3 itu adalah Yesus. Itu konsekuensi logisnya. Iya, oke, enggak Konsisten masalah. dong, konsisten Berarti Bapak. teman-teman percaya Yesus Silakan. Tuhan kan? Kenapa gitu? Berarti teman-teman percaya Yesus Tuhan. percaya dan tidak percaya, ini imanmu coy. Oh, nggak bisa dong. Di sini tidak membuat orang percaya Tuhan masing-masing. Di sini kita menguji apakah benar yang kau tuhankan itu adalah Kalau Tuhan, abang jangan-jangan uji, hantu. Kalau abang uji, Gitu loh. konsekuensinya kebenarannya akan abang Nggak terima. bisa ada pemaksaan di sini. Bukan paksa, bukan Di sini kita ingin tahu apakah benar yang kau tuhankan itu Tuhan atau hantu. Iya. Perkuat dong argumentasimu. Iya, Kenapa kau kalah dalam berdebat? Saya buka Kenapa dalil. kau kalah sambil menangis? Gitu loh. Saya buka dalil loh, saya bawa dalil nih. Ya sekarang dalilmu buka. Saya jelaskan. Ya, oke. Tolong tunjukkan di mana Yesus yang menciptakan alam semesta. Mana datanya Yesus menciptakan alam semesta? Kejadian 1 ayat 1 itu kan sudah jelas. Apakah ada kejadian 1? Ah, ini makanya. Nah, makanya kena. Mari ketawa bareng-bareng. Kata Kena Yesus dia. itu ada. Kata Yesus itu ada ketika dia menjadi manusia. Sebelum dia menjadi manusia, dia memang sudah Allah yang menciptakan. Itu aja persoalannya. Jadi kalau begitu saya ikuti selera Anda. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? Kalau dia adalah sang pencipta ya pasti dia pencipta. Oke. yang Apakah menciptakan Yesus manusia. yang Itu apakah Yesus yang menciptakan Bunda Maria? kan memang kita ciptaannya. Oke. Jadi anak kandung menciptakan ibu kandung. Bagaimana? Anak kandung menciptakan ibu kandung. Itu kan pikiran abang yang seperti itu. Oke. Anaknya Maria namanya siapa? Banyak. Selain Yesus ada Yakobus, saudara. Anak pertamanya Maria namanya siapa yang nggak mempunyai bapak kandung? Oh ya, Yesus itulah. Oke. Apakah itu? Tapi Kak, apa Anda tahu ceritanya? Bagaimana Saya kita mengandung? sebentar. ini persoalan Apakah kita. anak Maria yang namanya Yesus itu yang menciptakan Maria? Dia adalah anak Maria secara lahiriah, tapi bukan. Saya nggak nanya itu. Apakah anak Maria ini yang menciptakan Maria? Bagaimana? Apakah anak Maria yang namanya Yesus ini yang menciptakan Maria? Iya, dalam Iya. Iya. dalam keberadaan yang sebenarnya di mana? Salahnya apa, Bro? Ya menurut imanmu nggak salah, coy. Saya nggak menyalahkan kamu kok. Iya, santai saja. Nggak ada yang menyalahkan kamu, tapi kamu cukup menghibur. Iya, nggak masalah.
Iya kan? Saya nggak menyalahin sih itu kok. Kalau Yesus yang menciptakan, saya kan menjawab akal nalar Anda kan. Anda berpikir seperti itu ya. Sudah Saya nggak mikir lawan kamu, saya nggak perlu mikir. Jadi menurut Anda, anak Maria yang namanya Yesus itulah yang menciptakan Maria, betul? Itu kan pikiran Anda yang Anda tanyakan kepada saya. Oke, Anda mau menjawab atau tidak? Yang sedang Anda tanyakan itu kan pikiran dari otak Anda kepada saya. Anak Bang Maria, Handi, Bang Handi, anak Bang Maria Handi. namanya siapa? Bang Handi, Bang Handi, gini. Betul kan? Ini Anak Maria. Bang Handi, bentar Bang Handi. Mumet sendiri dia. Ini besok pasti ada jargon begini nih. Anakku adalah penciptaku. Nggak masalah. Bang Ayub, Teman-teman Bang punya Ayub. jargon begitu nggak soal. Judul sinetronnya salah itu. Judul sinetronnya adalah Enggak. Anakku adalah Tuhanku. Begitu dong. Nggak masalah. Surga di telapak kaki anak. Oh, nggak masalah. Nggak ada masalah. Nggak masalah toh. Nggak masalah. Jadi terjadi begini. Dengerin dulu ya. Biasanya itu Tuhan itu yang merawat, menjaga manusia. Ini kebalik. Manusia yang merawat dan menjaga Tuhan. Betul? Ya, itu yang sulit dipahami memang, Bang. Sulit dipahami. Bang Immanuel aja digedein. Bang Immanuel aja digedein. Misteri Allah yang menjadi manusia itu hal yang sangat sulit diterima akal manusia memang. Nggak perlu berakal kalau menjadi orang Kristen, bro. Tapi kenyataannya itulah dia. Jadi Kristen seperti Anda itu nggak perlu berakal. Memang akal Anda dihilangin dulu, hanya iman saja. Kami hanya memberikan kesaksian apa yang kita... Pokoknya apapun yang kau katakan kena sama dirimu sendiri. Tidak mengapa, tidak. Ya tidak mengapa, itu judul lagu. Iya, tidak jadi persoalan. Kami tidak ada masalah di situ. Jadi Kristen seperti Anda ini, bro, tidak perlu berakal, cukup mengimani saja, betul? Tidak juga. Ya barusan Anda ngomong gitu loh. Yang saya katakan tadi adalah misteri Allah menjadi manusia itu yang sulit diterima akal kita manusia. Oke. Misteri. Kenapa Anda percaya kalau nggak masuk akal? Iya. Kalau nggak masuk akal, kenapa Anda nggak kenapa percaya? Karena Alkitab Ya karena imani saja jawabannya, Kocluk. kitabku yang mengatakan demikian, maka aku harus percaya kan? Di mana kitabmu mengatakan Tuhan menjadi manusia? Aku percaya kepada kitabku ya. Ya di mana kitabmu mengatakan Tuhan menjadi manusia? Oh, semua Alkitab mesti mengatakan Tuhanku Yesus adalah Yesus Tuhan. Oke, sejak kapan Yesus itu adalah Tuhan? Nah, itu sejak dalam pikiran Abang. Alkitab tidak mengatakan itu. Saya nggak pernah mikirin Yesus Tuhan. Dari awal Alkitab pun memberikan kesaksian bahwa Yesus itu adalah firman yang bersama. Oke, baik. Dan dia Apakah yang dengerin. Apakah yang dikandung Bunda Maria adalah Tuhan? Itu adalah bayi Kristus. Bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Berarti Bunda Maria mengandung Tuhan. Makanya itu misteri yang memang iman Kristen ditertawakan, tapi itu tidak menjadi persoalan bagi kami karena itulah misteri yang sulit. Jadi difokuskan dulu, bro. Apakah Bunda Maria mengandung Tuhan? Loh, sudah tahu dong jawabannya. Ya, jawab dong, jangan malu-malu dong. Anda kan membaca juga. Kan Anda udah dewasa. Masa kayak anak kecil? Jangan Anda tahu juga. Iya, dia malu. pede Dia pede mau dong, malu pede. tapi Nggak malu. malu, Natalia. Ya udah jawab aja, Natalia, ya udah jawab aja. Anda membaca juga, semua tahu kok. Ya Pede udah dong jawab abang, aja. pede dong. Jawab Ya, aja. kalau begini saya persingkat. Tuhannya Bunda Maria namanya siapa, bro? Tuhannya Bunda Maria siapa? Kenapa Anda menanyakan hal itu? Karena saya ingin tahu. Nah, apa yang menjadi urgensi Anda? Begini, kita urgensi Anda mempertanyakan hal itu apa? Saya ingin tahu dari kepala Anda. Iya, urgensinya itu apa? Urgensinya saya ingin tahu. Saya ingin tahu yang keluar dari kepala Anda gitu loh. Enggak, tidak ada pengaruh kepada Anda juga kan? Ketika hal itu dijawab, Terus kenapa Anda naik diskusi kalau nggak mempengaruhi orang lain? saya lebih suka debat. Ngapain Anda di sini coba? Ketika kita membahas satu topik itu kita cari kebenarannya apa. Kalau ini kan sedang mempertanyakan pikiran-pikiran Anda yang tidak urgensi juga menurut saya, tidak. Jadi kalau ada orang diam. Jadi kalau ada orang bertanya siapa Tuhannya Bunda Maria itu nggak perlu dipikirin, nggak perlu dibahas, nggak perlu ditanya begitu.
Kalau berbicara siapa Tuhannya Bunda Maria, kita harus lihat bahwa Bunda Maria itu adalah orang Yahudi. Ya, terus? Kan begitu? Kan begitu dia. Iya. Logika. Ya, Nah, mereka terus? orang Yahudi percaya bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah Abraham, Allah kita, Allah Yakub. Oke, Nah, baik. itu aja. Baik. Siapakah nama Abraham? Dengerin gantian. Anda udah jawab. Dengar dulu. Iya. Percaya kepada Yesus adalah Tuhan itu berbicara privat. Oke, baik. Oke ya. Siapa nama? Privat. Dengerin. Siapa nama sembahan? Gantian. Siapa nama? Terima nalar kita. Iya, saya terima nalarmu tadi loh. Maria itu orang Yahudi. Dengerin, saya ulang statement kamu, saya ulang. Maria itu orang Yahudi. Maria menyembah yang sama disembah Tuhannya Abraham, Yakob, Ishak. Kan begitu. Saya tanya, siapa nama Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakob? Siapa Tuhannya mereka? Silakan. Dalam apa orang Yahudi percaya bahwa Allah Abraham, Ishak, Yakub itu adalah Allah Yahweh kan? Oke, baik. Nah, Yahweh. itu orang Yahudi kenal tuh Yahweh. Oke, baik. Begitu. Baik. Apakah sembahan mereka Yahweh ini sama dengan yang kau sembah? Bagaimana? Apakah Tuhanmu, dengerin bahasa Indonesianya nih, apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakob, sama atau tidak? Karena sumbernya adalah Alkitab, maka saya sangat percaya bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang benar, yang disembah. Oke, Abraham, baik. Yakub itu Yang pasti benar. oke, yang kau sembah itu namanya siapa? Bagaimana? Yang kau sembah Tuhanmu itu nama Tuhanmu siapa? Allah yang kita sembah di dalam Alkitab itu adalah Allah yang Esa. Yesusnya hilang. Dengar dulu, maka Yesus hilang. Yesus hilang. Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang Esa. Oke. Allah yang Esa. Oke, siapa Allah yang Esa itu? Siapa Allah yang Esa itu? Oke. Nah, kalau Anda bertanya kepada itu, maka konsekuensinya kita akan panjang. Oke, dipendekin aja, dipendekin. Jangan dipanjangin. Saya harus menjelaskan Esa di dalam Nesa, saya bukan nanya itu. Saya nggak nanya itu. Dengerin, gantian bicara dulu ya. Woi bro, gantian bicara. Gini ya, apakah sembahan kamu itu sama dengan sembahannya Abraham, Ishak dan Yakob? A, sama, B, tidak. Sembahan Bingung. apa? Maksudnya bagaimana? Saya ulangi, makanya dengerin. Apakah yang kau sembah itu? Makanya dengerin. Lu ngomong, saya ngomong, lu nggak denger gitu. Anda ngomong sembahan, Anda harus tanya yang Anda sembah itu kan jelas. Ini sembahan. Oke, saya ulang Sembahan pertanyaannya itu sesuatu begitu. yang kita bawa. Oke, baik. Anda paham nggak sembahan dengan sembah? Kan beda. Oke, iya, oke. Boleh Anda mendengarkan saya? Tuan, saya bisa ngomong supaya Anda menyimak baik-baik, Tuan. Yang jelas. Boleh ya? Baik, Kurios. Silakan Anda dengarkan saya, Kurios. Begini ya. Anda nggak ada bahan, Apakah Tuhan kamu sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakob? A, sama, B, tidak. Kita punya Alkitab yang sama. Jadi Allah yang dibicarakan itu pasti Allah yang sama. Karena sumbernya di sini kan. Iya. Begini aja. Sama ya? Sama. Sumbernya sama. Sama ya? Baik. Iya, sumbernya sama. Apakah Abraham mengenal perjanjian baru yang kau pegang? Bang. Katanya sama sumbernya. Bang. Ya kan tadi sumbernya sama. Gimana sih abang ini? Rentang. Loh ini abang sumbernya sama. Berapa ratus tahun, Bang? Berapa ratus tahun? Bang? Atau begini, saya mempermudah saja. Kayaknya Anda ketinggian nih kalau begini. Logika abang ngaco. Saya nggak berlogika, orang saya nanya kok. Ngaco Bang, ngaco. Oh jadi pertanyaannya ngaco? Abang yang ngaco. Oke, saya rubah pertanyaannya biar nggak ngaco. Begini ya. Iya nggak apa-apa saya ngaco. Saya rubah pertanyaannya. Berapa harga? Dengerin. Berapa harga cabe? Dengerin. Berapa harga cabe? Abang kalau sudah tidak ada bahan, abang boleh cari yang lain. Ya, saya permudah biar kau jawab. Soalnya kalau dipersulit sulit kau jawabnya. Ini mengindikasikan bahwa abang tuh udah nggak ada bahan lagi. Iya nggak apa-apa, nggak ada bahan nggak apa-apa. Iya. Tidak memberi edukasi 1.6. Enggak, ini saya ingin mengedukasi ibu-ibu karena harga cabai ini kan naik semua nih. Gantian bicara coy, gantian. Saya dulu ya.
Anda boleh diam dulu. Anda boleh diam dulu. Saya bicara dulu, boleh gantian? yang bisa lebih ada hal yang lebih ini lah, lebih Boleh berkualitas. gantian bicara sebentar? Boleh ya? Kalau hal yang tidak berkualitas. Tuan Kurios. Kurios, boleh Anda diam dulu Kurios. Tuan, saya gantian dulu bicara ya Kurios. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kata-kata yang seperti itu bahan olok. Ya udah, santai dulu ya. Gantian bicara boleh nggak ganti? Boleh ya. Bang Dalbo, dari berapa Atau jam Anda ini kayaknya kira-kira udah- ada tak kata-kata saya kayaknya- yang tidak enak Bang Kayaknya Dalbo, Om Dalbo? pantat Anda udah panas, udah nggak bisa duduk lama ini. Kayaknya udah mau kabur nih. Tanda-tanda nih. Kalau ada kata-kata saya yang jelek, Tanda-tanda. Makanya jangan lu dengerin gua ngomong. Pasti lu kabur. Pasti lu kabur kalau Anda Anies Lebes. Karena Anies Lebes ini guru bahasa Indonesia yang baik, gitu ya. apa menjaga Jadi sudah jelas bahwa orang ini bingung menentukan siapa Tuhannya. makanya saya nama Tuhannya Maria saya tanya baik-baik nggak bisa jawab. Bro, ini. Tuhannya Abraham nggak bisa jawab. Apakah Tuhanmu sama dengan Abraham nggak bisa jawab. Tapi yang jelas anak ini mengatakan Tuhannya adalah Yesus, Bunda Maria mengandung Tuhan, Tuhan Maria adalah anaknya sendiri, ciptakan ibu kandung. Mantap, mantap. Saya paham argumentasi Anda kan? Jadi Bunda Maria itu menuhankan anaknya, jadi anakku adalah Tuhanku. Hore! Hore! ya nggak apa Jangan menangis kawan. Tisu lagi mahal kawan. yang menangis siapa bro? Untuk menghindari harga tisu naik, siapkan aja karung basah kawan. Kita sudah terbiasa bro. Ada karung basah di rumah kawan? Makanya kita disuruh untuk kita secara emosional juga. Iya bro. Apakah ada karung basah di rumah kawan? Jadi kita tidak hanya sekedar cerdas dalam Ya udah cukup ya kawannya. Tapi jangan kabur dulu kawan. Jangan kabur. Jangan kabur. Iya. diskusinya mantap. Iya. Iya silakan yang lain. Soalnya kalau saya ngomong terus kasihan dia nanti menangis Bombay. Lanjut. Boleh mantap lah, mantap. Ya, Bro Immanuel, kita berdua dulu ya. Ayo dengan saya Fandi. Kebetulan kan ada Bible di situ Bang Immanuel. Coba dicekkan saya di 2 Yohanes 1 pasal 7. Itu menarik loh itu tema itu Bang. Anda mau tanya apa itu? Tahu tidak? Jangan itu Pandi 1 Korintus 4:10 aja suruh buka. Boleh. Coba di 1 Korintus 4:10. Tentang apa? Tentang apa? Mengena semua ini mengena semua Bang Immanuel. 1 Korintus 4:10. Coba dibuka dulu 1 Korintus Anda buka 4:10. aja. Ya apa? Tentang apa? Buka dibaca dulu. Nah dibaca dulu nanti Pandi yang jawab yang tanya. Dibaca aja dulu. Anda buka juga ayatnya. Iya. Pandi bacain Pandi. Yang Dia baca dulu yang baca Pandi baru lu. Iya Immanuel yang baca. Biar enak kita dengar. Silakan Bang Immanuel baca. Abang yang baca aja. Kan abang yang mau Sambil buka Anda lah di sana bro Immanuel. Lu baca lah. Bang Lu baca aja, nggak masalah. Lu kenapa sih gengsi banget baca Bible-mu itu loh? Bang, saya dari tadi sudah banyak baca loh. Jadi agak gini serak dulu. Ya udah saya baca. Ngomong terus loh. Saya bantah terus nih. Jadi Baik, gimana baik. gitu kan? Oke, saya bacakan. Saya hargai kamu, saya hormati kamu. Saya kasihi kamu. Hargai. Saya Oke. hargai lagi teman-teman. 1 Korintus 4:10 di situ dikatakan bahwa kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Ya. Kamu mulia tetapi kami hina. Itu loh. Pertanyaan saya gini Bang Immanuel. Kami bodoh oleh karena Kristus itu siapa yang bodoh itu Bang Immanuel? Ya, itu kan berbicara itu yang menulis itu Paulus kan. Korintus itu di kitab Korintus itu ditulis oleh Paulus. Berarti Paulus yang bodoh. Paulus sadar ketika dia Berarti Paulus yang bodoh. dengar dulu. Paulus sadar ketika dia mengenal Kristus, maka kepintaran yang dia rasa dia pintar itu tidak ada artinya. Makanya ada perkataan dia mengatakan bahwa apa yang kuanggap dulu mulia, baik, apa semua menjadi sampah setelah aku mengenal Kristus. Berarti
pengenalan dia kepada Kristus itu membuat segala apa yang dia miliki itu tidak berarti, bro. Itu maksud dari ayat ini. Paulus menyadari betul bahwa pengenalan akan Kristus itu lebih jauh dari segalanya. Karena dia mengenal Yesus yang adalah Tuhan itu. Itu saja. Makanya harus banyak melihat narasi. Artinya Paulus bodoh. Bagaimana? Dia nggak masalah kalau dia menganggap dirinya bodoh, karena dia tahu bahwa memang dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan. Tidak begitu, di situ ada kata kami, bukan gimana sih lu bahasa Indonesianya? Kata kami kan berbicara kepada pelayanan mereka. Rasul Paulus itu kan rasul. Terus yang meneruskan itu siapa berarti? Berarti yang meneruskan pelayanan bukan Paulus gitu siapa? pertanyaannya yang bodoh karena Kristus siapa? Jawab. Loh, yang menulis itu siapa? Tanyakan di situ kami bodoh karena Kristus. Yang bodoh karena Kristus siapa? Yang menulis itu siapa? Ya datanya baca dong. Siapa itu? Siapa? Paulus yang penulis surat Korintus itu. Oh berarti Paulus bodoh karena Yesus. Bodoh dalam arti apa yang dilakukan? Ya nggak tahu bodoh itu apa sih? Makanya Bodoh itu apa sih? Gua tahu gua itu bodoh apa. Saya sudah jelaskan tadi. Paulus sadar bahwa pengenalan dia kepada Kristus itu. Paulus sadar bahwa dia bodoh karena Yesus gitu ya. Iya. Oh ya udah selesai. Betul. Iya, apa urgensinya? Apa masalahnya? Yang mau ditanyakan itu apa? Ya udah Bapak. Yang bermasalah di sini nggak ada cari masalah kok, enggak kok. Oh iya, ya sudah. Bapak baca ini dulu. Bapak baca Yeremia 4:22, Pak. Coba. Begini, saya sarankan kepada teman-teman kalau baca jangan baca hanya satu ayat saja. Belajar untuk melihat konteks secara keseluruhan. Baru kita tahu isi dan pesan dari Oh ini enak nih. Kalau kita tulisan itu. belajar konteks. Oke, sedikit saya Bang ya. Kita pahami bahwa di Yohanes 10 itu apa judul perikopnya Bang? Apanya? Yohanes 10, apakah ya? Saya minta judul perikopnya apa? Sebetulnya berbeda di Bible saya. Judul perikopnya domba penggembala yang baik. Hati gembala yang baik. Pengembala yang baik, betul? Ya Bang Immanuel. Bagaimana? Di sini, Ya, perikopnya itu gembala yang baik. ya pengembala yang baik. Gembala. Nah di sini, Gembala yang baik. iya betul. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu. Ini aku ini yang membunuh gembala ini siapa? Ayatnya di mana itu, Bang? Saya boleh buka? Yohanes berapa? Di Matius 26:31. Tadi kan Yohanes 10. Matius. Tadi Yohanes 10, gembala yang baik. Ya, Matius. Nah ternyata gembala ini, kata Yesus malam ini, coba baca sendirilah. Di Matius 26:31. Ya, bagaimana itu ya? Ngomong bingung sendiri dia. Baca dulu Pak, baca Pak. Di Matius 26:31. Sebentar saya cari. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Karena aku, sebab ada tertulis, aku gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Oke, ya. Ini berbicara. Kan di sini kadang-kala kawan-kawan dari Kristen kan, ya silakan. Ya, ini berbicara konteks dari ayat ini berbicara tentang bahwa ketika Yesus itu akan ditangkap.
dan para murid itu akan tercerai-berai meninggalkan dia. Maka dia mengutip di sana, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Ya, maksudnya di situ adalah membunuh gembala itu artinya ditujukan kepada Yesus. Dan Ini aku ini siapa yang mau membunuh gembala? Itu kan Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba. Ini aku ini siapa, Bang? Allah. Allah mau membunuh Yesus. Dikutip oleh Yesus, perkataan Allah ini dikutip oleh Yesus kan. Pernah ada, dan itu dikutip oleh Yesus bahwa aku akan membunuh kawanan domba. Itu ditujukan kepada Yesus yang adalah gembala, dan kawanan dombanya murid-muridnya. Karena konteksnya di sini Ya, kan saya adalah paham. ketika Yesus akan ditangkap. Ini aku ini siapa yang mau membunuh gembala ini? Dalam konteks itu aku adalah Tuhan kan? Ingin membunuh Tuhan. Tuhan ingin membunuh Tuhan, udah. Bukan begitu dong, enggak begitu maksudnya. Konteksnya begini Bang ya, begini kan dia begini ya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Karena apa? Karena dia akan ditangkap kan, dan murid-murid akan tergoncang. Nah, hal itu tertulis, dinubuatkan dalam tulisan yang mengatakan bahwa aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Itu berbicara tentang satu nubuatan yang telah bagi kisah penangkapan Yesus dan bagi murid-muridnya yang akan tercerai-berai. Pertanyaannya Bapak, pertanyaannya aku akan membunuh, Sebenarnya aku yang membunuh pertanyaannya itu di situ, siapa? Bang, aku. Kan saya aja ya di perikop. Jangan dipaksa lah Bang Dalbo. Jangan dipaksa, udah dijawab. Apapun dia kita udah. Udah dijawab udahlah, biar netizen nilai. Kan sampai Satu lagi saya Bang Dalbo izin. Satu lagi Bang Dalbo saya izin. Silakan. Apapun jawaban Anda kami nggak membantah ya. Coba Matius 27 sampai 31 Bang. Matius 27 sampai 31. Ya, itu bagaimana? Ya, Siapa yang noise? Saya kali. 27 sampai 31. Pertanyaan sederhana saja di situ ya. Di situ ada yang diludahi, di situ berduri begitu ya. Diolok-olok begitu. Pertanyaan saya Bang, ini kan perikopnya itu diolok-olok. Pertanyaan saya sederhana Bang. Yang diolok-olok, yang diludahi, yang mau ditangkap itu Tuhan atau manusia Bang? Apakah itu Tuhan Anda yang diolok-olok? Silakan. Dalam ayat ini mengatakan bahwa yang ditangkap itu, yang diolok-olok itu jelas tertulis bahwa itu adalah Yesus. Saya baca dulu nggak baru Anda jawab? Dibaca aja dulu Bang, kencangin Bang suaranya Bang. Di sini jelas. Apa saya yang bacakan? Silakan, boleh. Baca ya. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Jadi yang dibawa ini Tuhanmu, mau diadili bro ya. Yesus. Ya, oke. Tuhan itu kan Tuhanmu Yesus. Udahlah. Oke. Jadi boleh dong saya begini. Kemudian serdadu-serdadu wali Tuhan Immanuel ke pengadilan. Betul? Loh, Anda harus bacakan sesuai, jangan tambah-tambahkan gitu loh, bro. Nah ini kan Yesus Tuhan Anda. Ya udah saya terusin kalau Anda. Jadi kali ini Anda jadi data ini Anda nggak mengakui Yesus Tuhan ya? Loh, itu pikiran Anda. Anda selalu mengasumsi pikiran Anda deh. Oke, kalau begitu silakan Anda menilai sajalah. Ya. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri. Saya baca dulu. Oke. Saya menilai cara berpikir Anda itu adalah asumsi. Kan membaca, Bang. Silakan. Oke, saya membaca loh, bukan asumsi loh. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gunung pengadilan. Ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya. Sampai sini dulu Bang. Pakaian apa saja yang ditanggalkan oleh mereka? Apakah Yesus mana Bang? Silakan. Oh ya, tentu kita harus berpikir bahwa pada waktu itu Yesus pakai pakaian dong. Nah, pertanyaannya, kalau Kecil Bang, gedein dikit Bang. Kalau ditanggalkan pakaiannya, apakah ditelanjang atau tidak? Nah, itu kan kita tidak ada di kejadian pada waktu itu kan.
Tapi informasi yang ada di sini bahwa dijelaskan bahwa pakaiannya ditanggalkan. Ya udah, gitu aja kita. Kalau abang melangkah ke sana berarti abang asumsi, Bang. Abang bilang diteladani. Ya, Bang, saya nggak berpendapat. Asumsi abang. Nggak masalah. Bagi saya nggak masalah. Saya bertanya, Yesus waktu ditanggalkan pakaiannya itu, apakah termasuk baju dan celananya, Bang? Kalau setahu saya, menurut orang Yahudi itu kan mereka seperti jubah gitu ya. Kalau kita lihat-lihat lah ya, itu kan. Apakah disisakan apakah disisakan dengerin Bang, izin Bang. Ya, apakah pasti, disisakan apakah disisakan sebagaimana foto yang ada di salib itu, disisakan kancutnya dikit? Abang melangkah Tanpa sehelai benang, Bang Handi, tanpa sehelai benang. nampak dari konsep berpikir dengar Bang ya, abang tuh kelihatan dari narasi abang, dari cara abang itu kita sudah tahu. Makanya ya Bertanya, Bang. ada Masa nanya. mau bertanya serius, itu nggak masalah bagi saya. Cuma Saya bertanya, Bang, ini ya Bang ya, menang gantian Bang. Bang gantian Bang. Gak sabar Bang. Kan kita 1.200 orang ya, saya rasa di bawah ini teman-teman pintar semua lah ya, punya narasi cara berpikir. aduh. Oke Bang, kita lanjut ya Bang. Oke, izin ya Bang Bang. Handi, itu datanya di berapa tadi? Datanya yang di mana itu datanya? 7:27 sampai 31. Oke. Coba baca yang Yohanes 19 nomor 23. Ya, nanti ke sana Pak Ayubi, nanti ke sana. Ini dulu ya, habisin dulu ya. Tapi saya apresiasi teman-teman nih otak-atik Alkitab saya nggak masalah. Saya nggak otak-atik Bang. Udah jawab Lompat sana lompat sini tapi nggak masalah. Oke Bang, kita lanjut ya Bang. Bang kita Kalau lanjut. Bisa saya angkat tangan. Oke, Bang. Nggak bisa jawab ya, saya izin juga. Ya kita lanjut ya Bang. Ini kita nggak ada tendensi negatif apapun ya, membaca apa adanya, kemudian mempertanyakan. Masalah. Saya nggak berpendapat loh, gitu ya. Mereka menanggalkan pakaiannya. Ya nanti indikasinya terserah orang yang mengartikan. Apakah seperti yang kita lihat di di salib itu, ada kan fotonya beredar di salib tuh, disisakan pakaian dalam dikit atau kitona. Nah nanti kalau original test nggak usah lah Bang, nanti kejauhan ilmunya kalau kitona apa artinya kan gitu ya. Terus kemudian dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Jadi pakaiannya ditanggalkan dulu, baru dikasih jubah ungu, kan begitu. Mereka menganyam sebuah berduri dan menaruh di atas kepalanya. Boleh Abang jelaskan mahkota berduri itu apa Bang? Ya mahkota yang ada durinya lah, Bang. Mahkota yang pakai duri, nggak mungkin kan mahkota yang pakai rantai kan? Mahkota berduri apa itu Bang? Iya, kalau mahkota berduri Bang. Apa itu? Pakai bunga kan? Abang nih ada-ada aja. Nah, Mbak Natali, ini kaitannya dengan yang Yesaya tadi kan, yang rupanya Ya enggak. Ya udah kita lanjut. Udah jangan ke aku. Ya, nggak apa-apa, Bang Handi nggak dulu apa-apa, saya ingat selesai aja. intak. Aduh. Saya ingat aja, berarti kasih tahu Mbak Natalia kan? Sudah. Enggak, lanjut sama Bang Handi aja dulu. Ini asik. Kita ini. lanjut ya. Mahkota berduri itu menurut tertulis di sini itu, kita lihat bagaimana kawat berduri dibuletin miris seperti mahkota, baru ditaruh di kepalanya. Menurut Anda sangat menyakitkan atau menyamankan Yesus itu waktu itu? Sakit apa nyaman itu Yesus itu dikasih mahkota berduri? Kalau orang yang waras itu pasti kecuali nggak waras. Pasti menyakitkan. Terima kasih kejujurannya. Nggak waras pun pasti merasa sakit juga. Sakit ya Bang, sakitnya tuh di kepala ya, bukan sakitnya tuh di sini. Baik. Menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Itu buluh apa itu Bang, sebatang buluh? Itu apa ya? Nggak tahu, kalau di sana kan itu karena diterjemahkan dalam bahasa kita ya buluh. Cuma nggak tahu kalau di Yahudi sana kan seperti apa kan kita. Oke. Baik, kita nggak usah membahas bulu, geli jadinya Bang kalau membahas bulu gitu ya. Karena kita semua ini punya bulu loh. Oke. Ya nggak usah kejauhan membahas bulu. Poinnya kalau saya boleh tahu poin abang apa? Ya ini mau lanjut Bang. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia, katanya, "Salam hai Raja Yahudi." Apa benar? Oh loh. Ya kalau seperti yang ada tertulis begini berarti saya rasa sesuai Pak. Oke.
menurut Anda yang mengolok-olok Tuhan itu dosa atau tidak? Bagaimana? Yang mengolok-olok Tuhan Anda itu dosa atau tidak? Oh, tergantung Bang, dia motivasinya. Oh, tergantung. Baik, jawabannya tergantung. Udah selesai. Lanjut, kita lanjut. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Menurut Anda, menurut Anda, dulu Bang. Kepalanya Mbak Natalia. Ya, menurut Anda, pantaskah Tuhan diludahi, Bang? Menurut Anda, pantas nggak Tuhan diludahi? Menurut saya, orang itu tidak memahami bahwa yang diludahinya itu adalah Tuhan kan? Karena kan mereka tidak punya pengertian. Makanya Yesus pernah bilang begini, Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Jadi mereka melakukan itu tanpa pengetahuan mereka siapa. Oke. Oke, jadi orang-orang yang meludahi itu dia tidak tahu yang dia ludahi adalah Tuhan, betul? Iya, betul Bang. Pun sebenarnya kalau seandainya ada di posisi di sana pada waktu itu saya berpikir demikian juga. Oh, jadi kalau Anda ada di sana ikut meludahi juga? Tidak, Bang. Maksud saya. Gimana? Waktu itu kan orang tidak percaya bahwa dia Tuhan kan. Bahkan para murid saja kan orang lain ya. Para murid saja yang sudah bersama-sama dengan dia 3 tahun setengah masih ada yang ragu kepada dia. Ketika dia ditangkap ada yang tidak mengaku dia. Kayak Petrus 3 kali dia menyangkal. Itu menunjukkan apa? Bahwa memang pada waktu itu orang tidak kenal siapa itu Yesus. Tapi karena setelah kematiannya dia bangkit membuktikan dia Tuhan, maka iman percaya murid-murid itu berubah. Oke. Jadi mereka tidak tahu kalau yang dia perlakukan demikian adalah Bang Tuhan. Hadi sambil ngecas apa enggak sih? Soalnya noise-nya banget Terusin begitu. Lanjut. dari tadi. Mereka meludahinya, mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan. Sebentar. Ya. Abang bisa bayangkan enggak kondisinya Yesus pada waktu itu? Bang, Dikasih mahkota. ngeri, sadis, tidak manusiawi, melanggar HAM. Oh ya, mantap itu. Kalau ini terjadi di zaman sekarang, Bang, ini ya. Manusia. Iya, ini kalau terjadi di zaman sekarang, Bang, ini kalau kena pasal pembunuhan berencana, Bang. 410 kalau nggak salah itu. Tapi masih bisa lolos loh. Enggak hukuman mati ya. Enggak, Sambo nggak lolos. Ya, terusin ya, Bang. Oke, lanjut. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya pula pakaiannya kepadanya, kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Iya. Ya Bang ya. Pertanyaan sederhana Bang dari yang kita baca ini adalah, perlakuan mereka ini menyalibkan dan membunuh Yesus dengan cara sadis begini, ini perintah Tuhan atau perintah tentara Romawi? Silakan Bang. Saya di sana saya tidak menemukan itu adalah perintah Tuhan toh. Itu satu peristiwa kan, peristiwa yang terjadi. Dan itu bukan perintah Tuhan kan? Suaranya Bang. Enggak. Saya tidak melihat bahwa itu adalah perintah Tuhan kan? Apakah Abang ada Baik. perintah Tuhan? Enggak. Ya sudah. Soalnya perintah Tuhan itu dilarang membunuh. Apalagi membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi apa kan ini adalah melanggar perintah Tuhan. Betul ya Bang? Bagaimana? Apapun yang mereka lakukan terhadap, dengerin Bang. Melanggar perintah Tuhan bukan hanya membunuh saja. Berzinah juga melanggar. Kita nggak membahas perzinahan Bang, khusus pembunuhan dulu biar nggak melebar. Berbicara melanggar perintah Tuhan berarti banyak hal itu, bukan hanya membunuh saja. Iya Bang, mencabut gigi Anda dalam keadaan hidup juga melanggar perintah Tuhan Bang. Jadi kita nggak membahas cabut gigi, kita membahas mengenai pembunuhan Yesus. Konteksnya Gitu loh, jadi nggak melebar jadinya gitu ya. Kalau cabut giginya ke dokter Bang, melanggar perintah Tuhan ya? Karena itu Anda kebutuhan Anda kan gitu. Bukan saya, bukan saya. Enggak. Aman. Tapi kalau Anda dalam keadaan sehat begini saya cabut kan melanggar Bang, kan sakit juga nggak boleh kan. Jadi makanya jangan kemana-mana gitu loh Bang. Kita lanjut ya. Itu pembunuhan berencana berarti ya? Iya inilah yang antara Romawi sama
imam Yahudi, imam kepala Kayapas ini pembunuhan berencana gitu loh. Maka abang pernah dengar nggak berita bahwa orang pernah menggugat kembali peristiwa itu di pengadilan? Pernah bang. Pernah. Pernah orang Nigeria kalau nggak salah, kulit hitam itu, dia menggugat kepada Romawi 1.000 triliun bang. Nggak usah bang, saya ini ahli pemikir ini bang, nggak usah ditanya itu. Bahkan saya ada di sana waktu itu, tapi saya sedang parkir. Dia ini orang mau kemana? Saya tanya, Mister, how you go? Oh, kami go to Roma. Apa yang Anda mau lakukan di sana? Saya ingin menggugat, minta 1.000 triliun. Kenapa? Mereka adalah pelaku pembunuhan berencana terhadap Tuhan saya. Saya bilang, monggo gitu loh. Saya curiga sama abang ini. Kenapa bang? Curiga sama saya bang? Enggak, saya Kenapa? curiga sama abang nih. Curiganya apa bang? Kayaknya abang ini masuk komplotan lah ini kayaknya nih. Komplotan apa bang? Iya bang, kayaknya abang ini dalam satu kumpulan komplotan apa gitu ya. Aku deh. Abang komplotan stand up ya, stand komedi kayaknya. Ya baik bang, terserah abang nggak apa-apa. Kita ini kan diskusi nggak terlalu serius bang. Iya sih, Bang. Perlu intermezzo agar audiens itu tidak ngantuk begitu. Oke. Saya kan dari awal tadi mengatakan kebetulan saya tidak ada di sana, sedang lagi parkir. Nah, abang dengarkan bahasa saya. Kejadian itu. Tapi seakan-akan saya ada di sana. Inilah namanya bahasa edukasi. Perlu pemikiran matang. Loh, lanjut ya. Tingkat tinggi. Lanjut. Hayalan tingkat tinggi nih. Boleh. Kita lanjut. Menurut Anda, apakah yang dilakukan tentara Romawi dan Kayapas ini melanggar perintah Tuhan atau tidak, Bang? Oh, dalam hal apa dulu melanggar perintah Tuhannya itu? Yesus secara berencana. Melanggar perintah Tuhan yang mana? Oke, di Keluaran 20:13 itu dilarang membunuh. Di Ten Commandment juga dilarang membunuh. Betul? Anda masih imani itu? Ya. Oke, baik. Nah, apakah membunuh orang yang tidak bersalah termasuk Yesus ini melanggar 10 perintah Tuhan? Ya pasti kan dilanggar kan, melanggar lah berarti ya. Baik. Anda mengimani pembunuhan Yesus di tiang salib menebus dosa Anda? Maksudnya mengimani apanya? Dasar kekristenan Anda. Karena kalau tidak ada Yesus dimati di tiang salib, tidak ada Kristen seperti Anda. Bukan begitu juga. Enggak begitu. Cilik Lord Thomas, Mas. Suara kok kecil, Mas. Kematian di kayu salib itu kan adalah hal yang sudah dinubuatkan dan pasti terjadi toh. Nah, tetapi intinya bukan persoalannya matinya di kayu salib seperti apa, tetapi makna dari kematian di kayu salib itu yang menjadi poin pentingnya, Bang. Pembunuhan di kayu salib itu kan pelanggaran perintah Tuhan, Bang. Masalahnya apa? Masalah, Bang. Siapa sih yang nyari masalah? Masalahnya abang kenapa memikirkan hal itu? Saya lagi bertanya kepada Anda, saya nggak mempermasalahkan Anda. Iya. Kenapa sih Anda selalu mau bermasalah? Sebenarnya yang ingin abang ini kan apa sebenarnya dari cerita ini? Dengerin baik-baik supaya tidak bermasalah. Iya. Kita jangan bermasalah lah. Jadi apa sebenarnya? Cukuplah mic saya yang bermasalah ini bunyi terus gitu loh ya. Jadi sekarang kita lanjut. Apakah Anda mengimani pelanggaran perintah Tuhan itu? Silakan. Nggak, abang saya agak rancu dengan mengimani begitu. Itu maksudnya apa itu? Oke, baik. Kalau begitu saya rubah sedikit pertanyaannya yang sangat mudah. Ya. Ya. Action atau aksi tentara Romawi ini outputnya adalah membunuh anak Maria di tiang salib. Pertanyaan saya, apakah Anda setuju
dengan pembunuhan itu, setuju be tidak? Setuju atau itu tidak bisa kita hindari kan? Bisa nggak dihindari? Itu Kan bisa. kalau begitu 7 kali 7 49 ya Bang. Setuju tidak setuju tetap jalan, begitu? Bukan persoalan setuju atau tidak setujunya, Ya, gimana Bang? tapi ini berbicara tentang satu peristiwa yang terjadi sehingga hal itu terjadi kan. Nah, persoalan setuju atau tidak setuju itu lain lagi konteksnya kan. Menurut akal sehat Anda, Kira-kira abang setuju nggak kalau saya bunuh ayam abang? Kan abang pasti punya Hah? ini kan. bunuh siapa? Saya bunuh abang punya ayam jago. Ah, ah. Bentar-bentar Bang Handi, aku dengar pakai headset noise-nya jelas banget Bang Handi. Ini ya Kalau dicas berapa? terakhir ya, supaya saya ini batu limitnya dulu nih. Terakhir Bang, bahwa apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pembunuhan itu? Tentu kalau saya ada begini, oke. Kalau abang tanya sekarang dalam kondisi sekarang yang saya ketahui sekarang kan, maka, halo, dengar ya? Terusin Bang. Ya, kalau abang menanyakan dalam kondisi saat ini, karena kita sudah tahu kan apa semuanya, saya rasa ya memang